Audio Jungle. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosanya ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, itu lebih besar daripada dosanya zina. Dosa zina itu ya dosa besar, tapi lebih besar dosanya ghibah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok bisa seperti itu?" Sesungguhnya orang yang berbuat zina, fayatubu fayaghfirullahu lahu. Orang yang berbuat zina kemudian mereka taubatan nasuha kepada Allah, Allah mengampuni dosanya. Tapi kalau ghibah enggak. Sedangkan orang yang ghibah walaupun mereka sudah taubatan nasuha, ya Rabb, ampuni dosa kami berghibah ya Rabb, Allah tidak akan mengampuninya sehingga saudaranya yang diceritakan kejelekannya sudah memaafkan. Wah, kamu kemarin tak ceritain tentang kejelekanmu. Kalau Jawa kok nyampe nesu dan tidak memaafkan kamu, maka kamu akan menanggung dosa itu ila yaumil qiyamah. Dan akan digantikan dengan neraka. Makanya jangan cerita jeleknya orang. Orang melakukan kejelekan, biarkan mereka. Itu kan bagian daripada karya, walaupun karyanya jelek. Kamu gak usah ikut campur. Dosa sama orang, wong sing dizinani wonge juga seneng kok. Percaya enggak? Lah ya sing dizinani ya seneng kok. Sing zina ya seneng, sing dizinani seneng. Kok dosa sama orang? Dosanya sama Allah. Orangnya maksa itu Ustaz merkosa sing wedok etok-etok nangis sing asli ya menikmati juga. Buktinya mana Ustaz? Lah buktinya meteng. Lah anaknya meteng kan berarti dia keluar sperma juga. Percaya enggak? Lah kok ngomong muni dipaksa sing maksa lu sapa? Nyatane kowe ya meteng ngono kok. Salah. Kowe nyatane meteng ngono kok. Lha kok sing maksa iki lho sapa? Jangan, aduh jangan. Ngono kok maksa sing maksa lu sapa? Kamu itu udah senengin. Kalau kamu beristighfar kepada Allah akan diampuni. Mohon maaf loh, bukan berarti terus zina itu kalau beristighfar diampuni terus kowe do zina kabeh. Zina lu dosane cilik piye kok. Dosane cilik. Azani wazani fajlidu ahaduhuma. Ya. Fajlidu kulla wahidin minhuma samanina jaldaya. Itu dua-duanya kudu dikepruki ping pira? Mi'atu jaldaya. Mi'ata jaldaya. Perkosone ras banding karo nek mati. Besok ngenteni nang ndi bojo, jima ping 100 sedina. Barang mulak protol. Barang mulak protol. Makanya, jangan berhibah. Cuma ada ghibah yang dihalalkan. Dengerin. Tidak semua ghibah itu haram. Ada ghibah yang dihalalkan. Ghibah apa? Ghibahnya seseorang yang datang di pengadilan lalu ngomong kepada seorang hakim. Masa kamu datang ke pengadilan, ada seorang wanita datang ke pengadilan, lalu ditanya hakim, "Hei wanita, hei fulana, kamu kesini ngapain?" "Waduh Pak Hakim, saya nggak berani ghibah Pak Hakim." Lucu sampean. Lah kalau kamu nggak berani ghibah, ngapain kamu datang ke kehakiman? Ngapain kamu melaporkan? Lucu kan?
menyampaikan ghibah, menyampaikan kejelekan orang lain di depan hakim, di depan qadhi, di depan peradilan, di depan polisi, itu boleh. Paham? Dengan syarat apa adanya lo ya. Lo kamu dikaplok sama suamimu, plok, ngono kuwi sampean anu Pak polisi, Pak hakim, saya dikuaplok suami saya nyampe muter 80 kali. Kepala saya nyampe tembem itu Pak hakim, nyampe kepala saya jadi 2, jenenge kan nambah-nambah gitu. Dosa gitu. Paham? Ya boleh. Boleh kamu menyampaikan Pak hakim, Pak jaksa, Pak hakim, Pak polisi, saya ditampar sama suami saya, gigi saya nyampe lepas. Ini loh Pak hakim gigi saya, sampai dono. Itu nggak apa-apa itu. Ghibah semacam ini halal dengan syarat jangan nambah-nambahi. Jangan nambah-nambahi, dijual toh suami ini ping sepisan ngomongnya ping 10. Kepalanya tembem ngomongnya nyampe mripate lepas dari tempatnya. Itu hukumnya haram, Pak. Ono gledek diomongke glodyak, ono kresek diomongke krosak. Itu halal ya. Jadi ghibah di depan hakim hukumnya halal dengan syarat ghibahnya benar-benar terjadi, jangan mbok tambah-tambah. Nomor 2, apabila ada orang namanya ancan elek. Ono wong iki nak undangane kono-kono wis terkenal, wong kuwi undangane ke asu. Su-asu. Itu boleh kamu su-asu ayo boleh. Tapi kalau tidak panggilannya seperti itu, lalu kamu memanggil temanmu su-asu, ayo meneh su. Haram itu. Paham? Ya boleh. Ya boleh. Ada orang terkenal namanya Picek, lalu kamu manggil cek, Picek meneh cek, boleh. Tapi kalau orangnya tidak pernah dipanggil Picek, langsung kowe ngomong ini, Picek, meneh cek, haram. Paham? Itu namanya jelek-jelekin. Hukumnya haram, dosanya lebih besar daripada zina. Paham? Di antaranya lagi adalah apabila ada seorang perempuan dilamar sama seorang lelaki, kebetulan yang lamar ini adalah seorang lelaki yang dolim. Dulu pas mondok senengane nyolongan, ketangkep polisi, ketangkep apa pengurus berkali-kali. Dia senengane dolim ini. Itu seumpamanya ya kamu ngerti. Lalu teman kamu tanya, mbak, saya itu toh dilamar sama Kang Iki semisal, Kang A semisal. Gimana? Sifatnya gimana? Kamu boleh menceritakan kejelekannya. Paham? Dengan syarat menceritakan ala kadar. Orang kok nyeritani anu mbak, wong kuwi ancen nak mangan tek patang piring. Nak kalau tidur itu ngorok nyampe buanter sak pondok. Cerita ala kadarnya sekira dibuat untuk meneliti calon istri atau calon suami. Jangan keterlaluan. Paham? Itu boleh. Di antaranya adalah apabila ada orang pengen ngambil ilmu dari seorang kiai, kemudian kiainya itu jelek, kiai ini senengane ngetengi santri ini, semisal. Kemudian ada orang pengen belajar sama kiai itu dengan syarat memberi nasihat nggak apa-apa. Tapi kalau ngelek-ngelek haram itu. Ojo. Wong kuwi ngene iki santrine meteng 18 kok. Anu lho yang fakta itu boleh dalam rangka untuk menemukan seorang guru yang baik. Artinya kamu belajar sama seorang kiai itu jangan kiai. Tapi kiainya sing benar. Di antaranya adalah apabila ada orang
senengane memperlihatkan kejelekannya. Kalau fatwa ngawur, melakukan kemaksiatan, melakukan kedoliman di mana-mana. Orang semacam ini toh boleh gitu, diobral kejelekannya. Boleh. Kenapa seperti itu? Biar tidak ada yang mengikutinya, biar tidak ada yang menirunya, biar tidak ada yang mendekatinya. Paham? Semisal ya, kamu punya temenmu itu weleipol, senengane nyolongan, senengnya ngapusi dan sebagainya. Kamu itu boleh, kamu jangan berteman sama itu. Orangnya senengane ngapusi itu boleh, Pak. Dengan syarat bener lo ya. Watanya ngawur, berteman sama Ilman Nafi'ah. Kamu Zidni ini senengane itu pencuri cinta dia. Kemarin itu Jawa itu punya kekasih. Itu cowoknya Jawa itu direbut sama Zidni Nafi'ah. Zidni Ilman Nafi'ah. Jangan. Itu pencuri cinta itu. Itu iso ngene kira oleh, paham? Ini namanya ghibah, hukumnya haram. Paham maksud saya? Jadi tidak semua ghibah itu haram. Ada ghibah yang halal. Pokoknya gini, kamu jelek-jelekin siapapun toh hukumnya nggak boleh. Kalau bisa toh, kalau kamu mencontohkan, kalau bisa si fulan. Contoh ya. Ibu-ibu silakan yang mau tanya, lalu kamu tanya. Contoh ini. Pak Yai mau tanya Pak Yai. Saya tuh punya suami. Suami saya itu sering KDRT Pak Yai. Sering ini haram itu. Jangan, namanya ghibah itu. Jangan. Suamimu nonton live kamu asmi bujuku. Tak takbe tak joto sih. Kamu jangan ngomong gitu. Walaupun memang benar-benar terjadi. Paham? Itu namanya mengumbar aib orang lain. Suamimu itu termasuk orang lain. Jangan, ya. Terus gimana Ustaz bertanya gini? Pak Yai mau tanya, seumpama, ya ngono, paham? Seumpama ada seorang lelaki KDRT, dia sering mukulin istrinya. Boleh nggak seorang istri gugat cerai ke pengadilan agama atas kelakuannya suaminya tersebut? Itu boleh. Tapi kalau kamu yang Pak Kiai, suami saya sering begini, begitu, ya, paham? Jangan biasa ngumbar kejelekan suami. Kalau bisa ditutup rapat-rapat, ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika.